Ya, baiklah saya akan menyajikan instruksi apakah menguntungkan dengan membeli mobil baru. Ya. Pembelajaran konten aritmatika sosial. Nah, tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyelesaikan masalah proyek inquiry dunia nyata melalui video instruksional dan atau scaffolding, kucing, umpan balik, ya, asesmen formatif, Jadi di sini video instruksional ini bisa menggunakan video atau menggunakan asesmen yang terkait aritmatika sosial menggunakan konteks perbandingan biaya dua mobil baru dan lama. Nah, informasi konteks adalah informasi mobil baru diketahui dari pengalaman bahwa konsumsi solar mobil baru Innova Reborn adalah 1 liter untuk 11 kilometer. Mobil mengkonsumsi biosolar dengan harga 6.800 per liter. Pajak kendaraan diestimasi 3,5 juta per tahun. Servis jasa oli gratis selama 3 tahun. Bunga kredit mobil adalah 1.050.000 per bulan. Tapi ini di apa dibuang ya, diasumsikan dibuang. Tidak dipakai ya, diabaikan. Nah, informasi mobil lama, pajak mobil adalah 2.500.000 rupiah per tahun. Konsumsi bahan bakar adalah ke Palembang adalah 140.000, 14 liter per kali, jarak Palembang Kayu Agung 66, berarti 1 liter untuk 66 kilometer atau 1 liter untuk 9,5 kilometer. Biaya servis adalah 2 kali 3 juta, 6 juta per tahun. Nah, sehingga pertanyaan mana yang lebih menguntungkan antara menggunakan mobil baru dan lama? Nah, mana yang menggunakan biaya terbanyak, terbesar antara mobil lama dan mobil baru? Nah, informasi penting di sini belum ditulis ya. Asumsi-asumsi ya. Harga mobil baru dalam dan lama diabaikan ya. Konsumen memiliki dana ya yang cukup untuk menggunakan mobil apapun dari dua pilihan baru itu asumsi kita atau lama. Mobil jalan 5.000 kilometer untuk 6 bulan ya. Artinya normal jalan nanti. Kendaraan tidak mengalami kerusakan mendadak ya selain ketika jadwal servis. Ya, ketika servis berarti baru terdeteksi oh ini perlu diganti, tapi tidak ada dia mendadak. Itu asumsi kita ya. Biaya servis sudah termasuk biaya pengganti suku cadang. Biaya cuci mobil tidak diperhitungkan, biaya bunga kredit mobil baru tidak diperhitungkan, sudah ditutupi oleh investasi yang lain, kita asumsikan tidak ada masuk ya. Kemudian hanya melibatkan biaya yang umum terpasti, bahan bakar, pajak, dan servis. Kemudian variabel penting misalkan bahwa biaya untuk mobil baru adalah B rupiah, biaya untuk mobil lama adalah L rupiah, biaya bahan bakar adalah M rupiah, jumlah liter bahan bakar yang dikonsumsi selama 1 tahun adalah B liter, harga bahan bakar adalah H rupiah per liter, biaya pajak adalah P rupiah, biaya servis selama 1 tahun adalah S rupiah. Nah, di sini kisaran matematik biaya bahan bakar mobil baru selama 1 tahun. Selama 1 tahun mobil jalan 10 kilometer. Artinya memang dia normal ya, sesuai dengan yang dari mobil ya, showroom atau dari bengkel. Sehingga biaya bahan bakar adalah M sama 10.000 kilometer akan menggunakan bahan bakar sebanyak 10.000 dibagi 11 kilometer per liter sama dengan 909,1 liter. Ya. Sehingga ya biaya bahan bakar M sama dengan jadi dengan 10.000 tadi 909,1 liter ya, yang dibutuhkan dari ininya. Yang dibutuhkan untuk minyaknya. Maka sehingga banyak bahan bakar M sama P kali H. Banyak jumlah bahan bakar ya dikali H. H itu berapa harganya? Berarti 6.182.000 dibulatkan menjadi dibulatkan dari perkalian itu 6.182.000. Biaya pajak 3.500.000 ini belum baru ya. Kemudian biaya total untuk mobil baru adalah P M kali P ya. Tidak ada dia servis ya. 9.682.000. Jadi biaya total untuk operasional mobil adalah B 9.682.000 rupiah. Kemudian biaya untuk mobil lama selama 1 tahun mobil jalan 10 kilometer sehingga biaya bahan bakar M 10.000 kilometer 10 bagi 9,5 kilometer per liter maka ini diperoleh
dia adalah 1052,6 liter. Sehingga biaya bahan bakar 1052,6 kali 10.000. Karena di sini bensin dia pakai pertalit. Ya, 10 juta. 526.000 rupiah. Biaya pajak di atas 2.500. Biaya sopir selama setahun 6 juta. Dua kali ya. Sehingga biaya total untuk mobil lama adalah 9 juta, 19 juta 26.000. Sehingga biaya total untuk operasional mobil lama 19 juta 26.000. Nah, interpretasi hasil biaya operasional mobil baru 9.682.000, biaya operasional mobil lama 9.226.000. Sehingga operasional mobil baru jauh lebih kecil daripada mobil lama, itu biaya mobil lama 2 kali lipat lebih ya. Nah, prediksi hasil diperoleh adalah paling dari soal matematika maupun dari nyata. Tetapi model ini memiliki kekurangan yang hanya melibatkan tiga komponen: bahan bakar, pajak, dan biaya servis. Tetapi tidak perhitungkan penurunan harga aset mobil dari tahun ke tahun, kerusakan komponen mobil secara mendadak, biaya cuci mobil, dan lain-lain. Tetapi untuk mobil baru besar kemungkinan tidak ada biaya tambahan lainnya karena semua komponen baru. Tapi dia penurunan asetnya yang belum diperhitungkan ya. Kemudian kemudian lebih lanjut diperhitungkan, perlu dibutuhkan ya mengakomodir dari kekurangan model ini. Nah, laporan rekomendasi biaya operasional mobil baru jauh lebih kecil daripada biaya operasional mobil lama. Hanya 5% bahkan kurang dari mobil lama. Bahkan kurang dari mobil lama. Tetapi penurunan harga aset mobil tidak dilibatkan dalam pengeluaran ini. Sehingga di sana mengerjakan nomor kerja dengan menggunakan data mobil lainnya, misalkan mobil dengan bensin. Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin.